Rustika. Shalom Kakak Sisi. Kak, tunggu dulu deh. Kakak bawa apa kok? Bawa Kidung Ceria sama Alkitab? Ih Kak Sisi, masa lupa sih kita setiap minggunya mau ngapain emang? Kita itu mau impak Kak. Oh iya, astaga aku lupa. Kak Sisi. Hari ini ibadah ya Kak? Betul sekali. Kalau begitu kita sapa adik-adiknya aja sekarang. Ayo Kak Sisi, yuk kita sapa yuk. Okay. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, selamat hari Minggu. Kurang semangat Kak. Aduh, kayak lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah hebat banget Waduh, semangatnya Kak. harus semangat untuk memuji nama Tuhan ya Kak. Benar sekali Pastinya. Kak, kalau sebelum ibadah adik-adik harus mempersiapkan apa sih Kak? Yang Kak Rustika tadi bawa. Yuk, kita harus siapin apa? Kidung cerianya. Coba Kak Rustika mau lihat kidung cerianya di bawah nggak ya? Wah, ternyata Semuanya bawa Kak, bagus hebat. sekali. Apalagi Kak yang harus siapin? Alkitab. Alkitabnya, Udah betul. dipegang adik-adik Alkitabnya? Wih, hebat. Hebat sekali anak Tuhan. Satu lagi Kak. Apa? Uang Persembahan. persembahan. Adik-adik uang persembahannya dimasukin kantong ya, biar nggak hilang. Betul sekali. Nah, mau ngapain kita Kak hari ini Kak jadinya Kak? Sekarang kita mau ibadah Kak. Nah sebelum Betul ibadah sekali. gimana Kakak taruh dulu nih Oh, perlengkapan iya. Kakak, biar nanti kalau gerak nggak mengganggu. Siap, aku taruh dulu ya Kak ya. Boleh Kak. Nah, aku udah taruh nih Kak. Kak Sisi, Ya. kita berdua doang nih Kak. Ah enggak Kak, kita mah rame-rame Kak. Wah, banyak kakak-kakak yang lain. Gimana kalau kita panggil aja kakak-kakaknya? Ayo kita panggil yuk. Ada siapa? Oh, ada siapa? Dari aku ya? Boleh deh. Ada kakak pelayan Firman. Siapa? Kak Loni. Kak Mana Loni. nih Kak Loni? Mana Kak Loni? Hai. Hai. Yuk kita panggil lagi. Ada pemain organ Kak. Kak Novita. Kak Novi. Aduh ceria sekali mukanya. Satu lagi. Ada Coba, Kak. pendamping pujian Kak. Yuk. Kak Eca. Hai Eca. Wah rame Waduh, banget nih, rame Kak. banget. Kakak-kakak, jangan mau kalah sama adik-adik yang sukacitanya luar biasa. Yuk kita ucapin yuk. Ucapin untuk terima kasih ya. Yuk terima kasih untuk Oma, Opa yang selalu setia ya Kak mendampingi adik-adiknya. Papa Mama juga Kak. Papa Mama juga. Iya. Terus apa lagi Kak kita mau ngucapin apa Kak? Kita ingin mengucapkan selamat ulang tahun Wah, untuk selamat ulang adik-adik tahun. yang berulang tahun di minggu ini. Minggu ini panjang umur dan Sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kakak-kakak Terima kasih, layan. Semangat selalu. Waduh, Kak Sisi, ternyata minggu ini, aduh sangat Kak, bersemangat ya Kak. sampai keringetan loh aku nih. Oke Kak. Yuk. Sekarang waktunya adik-adik untuk bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars PA. Terbentanglah
mendengarkan, bukan mendengarkan, tapi menyanyikan lagu Mars PA, Kak. Abis ini kita ngapain sih, Kak? Kita mau sedikit olahraga, Kak. Boleh, Bukan Kak? dong, Kak. Jadi apa nih? Aktivitas dulu. Oh iya, aktivitas salah. Adik-adiknya sedih kalau dilewatin ya ampun. aktivitasnya, Kak. Yuk, tadi sih aku udah ngeliat sedikit aktivitas keren-keren. Iya, adik-adiknya pada rajin-rajin semua, Waduh, ya Kak. ampun. Gimana yuk kita lihat yuk, Ayo, ini kita aktivitasnya lihat ya. aktivitasnya. Nah, Kak, habis aktivitas baru kita mau berolahraga Oh iya dulu ya. nih, biar semangat. Betul, makasih sih. Supaya lebih semangat kita gimana? Memuji nama Tuhan yuk. Memuji nama Tuhan, Betul Kak. sekali. Biar semangat dan agak berolahraga dikit nih, Betul. Kak. Kita undang Adik-adik untuk berdiri. Ayo adik-adik. Kita akan menyanyikan lagu apa sih, Kak? Aku Istimewa. Pada gerakan ya adik-adik ya. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebat.
tetap semangat, Semangat Kak, untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan, aduh Kak. sampai keringetan ya Kak ya. Iya, Kak, aduh. Yuk Kak, kita sebelum ibadah kita akan saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kak Sisi, Ya. ini belum bersemangat lagi Kak. Tadi cuma sedikit doang. Iya, Kak. Gimana kita undang lagi yuk Ya, adik-adik untuk adik-adik bangkit boleh berdiri. Bangkit berdiri. Ayo Kak, supaya lebih semangat lagi. Kita mau nyanyi dari Kidung Ceria berapa sih Kak? Kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 183, kita Satu di dalam Tuhan. Musik. Pakai gerakan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Kak Sisi, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh adik pelayan kita dari Rayon Mahoni. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih kami telah berkumpul di tempat ini Tuhan untuk memulai ibadah. Kami mohon Tuhan hadir di tengah ibadah ini dari awal hingga akhir, agar firman yang kami dengar bisa menjadi pedoman untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Oke, adik-adik, kita akan membaca Mazmur. Pembacaan Mazmur pada kali ini akan dibantu oleh teman kita dari Rayon Manggar. Mazmur 3 ayat 4 berbunyi, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Kita akan meresponi Mazmur dari Kidung Ceria 184. Bermacam-macam Ana. Pakai gerakan ya adik-adik. Betul Kak. Musik. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam kasihnya sama semuanya. Adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami pada minggu yang lalu. Saat ini kami mau menyiapkan hati kami, pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau memimpin kami sehingga kami boleh tertib mengikuti firman Tuhan yang akan disampaikan dan kami boleh mengerti sehingga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami semua, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum masuk dalam firman Tuhan, kita akan mendengarkan dulu teman-teman kita yang akan membawakan ayat hafalan.
Yohanes 4 ayat 14a. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Yohanes pasal 4 ayat 14a. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Yohanes 4 ayat 14a. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sekarang tiba dalam pembacaan Alkitab. Adik-adik boleh menyiapkan Alkitabnya. Kita akan sama-sama membaca dari kitab Ester. Kitab Ester pasal yang ke-9 ayat 20 sampai dengan 25 yang akan dibacakan oleh teman kita dari Rayon Petra. Ester 9 ayat 20 sampai 25. Demikian bunyinya. Penetapan hari raya Purim. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasiweros, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar, karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya. Dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk antar-mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin, maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai. Mereka melakukannya dan apa yang ditulis Mordekai kepada mereka. Sesungguhnya Haman bin Hamedata orang Agag, seterus semua orang Yahudi itu, telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi, dan dia pun telah membuang pur, yakni undi, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Akan tetapi ketika hal itu disampaikan kepada raja, maka ditatahkannyalah dengan surat, supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulahkan pada tiang. Demikian firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Tentunya luar biasa, karena kita memiliki Tuhan yang sangat baik. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Tapi sebelumnya, Kak Loni mau bertanya dulu nih. Siapa yang minggu lalu mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak? Oh, banyak sekali. Luar biasa adik-adik. Adik-adik hebat, setia mengikuti ibadah setiap minggunya. Terus, siapa sih pelayan firman minggu lalu? Ada yang ingat? Ya benar, Kak Yuli. Kak Yuli membawakan firman Tuhan terambil dari mana sih adik-adik? Ya, dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 10 tentang percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan dari Samaria. Dan hari ini pembacaan firman Tuhan yang kita sudah sama-sama baca terambil dari kitab Ester 9 ayat 20 sampai 25 dengan perikop Hari Raya Purim. Sebelumnya, kalau ini akan memperkenalkan dulu nih 4 tokoh. Siapa aja sih mereka? Adik-adik mau tahu kan? Yuk kita lihat. Yang pertama adalah Raja Ahasiweros, Raja Persia
yang merajai atau memimpin 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Terus yang kedua adalah Mordekai. Mordekai ini seorang Yahudi. Dia juga paman dari Esther. Dia yang mengasuh Esther karena Esther itu anak yatim piatu, tidak mempunyai ayah dan ibu lagi. Selain itu, Mordekai ini juga dia tidak mau berlutut di hadapan Haman. Karena dia hanya mau menyembah kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah Haman. Haman ini orang Agag dari kerajaan Persia. Dia diangkat menjadi orang kepercayaan di kerajaan Persia, orang kepercayaan Raja Ahasiweros. Haman ini juga sangat membenci orang Yahudi. Dan tokoh yang keempat adalah Ratu Esther. Esther diangkat menjadi seorang ratu dalam pemilihan kontes putri kecantikan. Dan dia memang sangat cantik, dia mempunyai sikap yang sangat baik, sehingga ia dinobatkan menjadi seorang ratu. Menjadi permaisuri dari Ahasiweros. Dan Ratu Esther sendiri adalah orang Yahudi. Adik-adik, penetapan hari raya Purim ini ditetapkan ada latar belakangnya adik-adik. Karena Haman, orang Agag dari kerajaan Persia yang menjadi kepercayaan Raja Ahasiweros, ingin membunuh orang Yahudi. Dia tidak suka terhadap orang Yahudi karena si Mordekai, orang Yahudi itu, tidak mau berlutut menyembah kepadanya. Sementara Haman memikirkan bahwa saya kan orang kepercayaan raja, kenapa dia tidak mau menghormati saya? Dan dalam pikiran Mordekai, Mordekai hanya mau menyembah dan berlutut di hadapan Tuhan. Untuk itu, karena Haman tidak suka sama orang Yahudi, dia mempengaruhi Raja Ahasiweros, menghasut raja, dan mengirim surat kepada wakil-wakil raja, kepada para bupati atas nama raja, untuk membunuh setiap orang Yahudi yang ada dalam kerajaan Persia tersebut. Hal tersebut diketahui oleh Mordekai. Mordekai merasa sedih. Dia merobek pakaiannya, dia mengganti dengan pakaian kabung dan abu. Kemudian dia meratap dengan sangat sedih, dengan suara yang nyaring sambil berjalan menuju ke gerbang istana. Sampai di depan gerbang istana pun dia tidak diam. Dia tetap meratap dengan suara nyaring, dengan kesedihannya, sehingga mengundang perhatian para dayang-dayang Ratu Esther. Dayang-dayang ini lihat, kenapa sih Mordekai? Akhirnya mereka melaporkan kepada Ratu Esther. Ada apa gerangan dengan Mordekai itu, Ratu, katanya. Ratu Esther juga melihat, kenapa ya Mordekai seperti itu? Apa ya yang sedang terjadi pada dirinya? Lalu Esther mengutus seorang pelayan raja untuk menemui Mordekai dan bertanya hal apa yang sedang terjadi. Mordekai bercerita kepada pelayan tersebut bahwa hati dia sangat sedih karena dia mengetahui bahwa Haman, orang Agag itu, akan membunuh, akan membinasakan orang Yahudi. Bahkan bisa terjadi Ratu Esther pun akan dibunuh, karena Ratu Esther sendiri adalah orang Yahudi.
Lalu pelayan itu menceritakan kembali kepada sang ratu apa yang sedang dialami oleh Mordekai, apa yang diketahui oleh Mordekai. Akhirnya ratu meminta seluruh orang Yahudi yang ada di kerajaan Persia untuk berpuasa selama 3 hari 3 malam tanpa makan, tanpa minum, dan berdoa memohon petunjuk kepada Tuhan. Tuhan memberi hikmat kepada Ratu Ester. Dia memberi petunjuk kepada Ratu Ester, dan Ratu Ester bertemu dengan Raja Ahasiweros. Kemudian Ester menceritakan tentang niat jahat Haman yang ingin membasmi dan membinasakan seluruh orang Yahudi yang ada di kerajaan Persia tersebut. Dan Ester bercerita seperti itu sehingga membuat Raja Ahasiweros marah besar. Raja mengumpulkan pasukannya, kemudian Raja menyuruh untuk menangkap Haman beserta seluruh keluarganya, dan mereka dihukum mati. Ternyata niat jahat Haman berbalik mencelakakan dirinya sendiri. Tentu saja Mordekai dan orang-orang Yahudi sangat gembira akan hal itu, karena mereka bisa terbebas dari niat jahat Haman. Karena hal itu, Mordekai membuat suatu ketetapan yang juga dipertegas oleh Ratu Ester, bahwa setiap tahunnya orang Yahudi harus merayakan hari keselamatan itu, yang disebut dengan Hari Raya Purim. Karena mereka bisa selamat dari niat jahat Haman. Dan hari itu, Hari Raya Purim itu menjadi hari yang sukacita, hari kegembiraan bagi orang Yahudi. Karena sukacita ditandai dengan kegiatan saling berbagi, antar mengantar makanan, bahkan mereka juga memberikan sedekah kepada orang-orang miskin. Dari cerita ini adik-adik, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Tuhan memakai siapa saja untuk menolong kita. Walaupun kita tidak seiman, walaupun kita tidak satu suku. Dan dalam cerita ini kita lihat bahwa Raja Ahasiweros, orang Persia yang belum mengenal Tuhan, tapi Tuhan mau pakai untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan juga memakai orang yang tidak satu suku dengan kita, tidak seiman dengan kita, tidak rambut lurus seperti kita, atau tidak berkulit hitam seperti kita. Tuhan bisa memakai mereka untuk menolong kita. Contohnya aja, guru adik-adik di sekolah, tidak semua kan satu suku dengan adik-adik, tidak semua seiman dengan adik-adik, tapi Tuhan mau memakai Bapak Ibu guru untuk mengajar kita agar kita menjadi pintar. Contoh lainnya lagi, tim medis, para dokter, suster, itu juga tidak seiman dengan kita, tidak semua satu suku dengan kita, tapi ketika kita sakit, mereka juga akan menolong kita tanpa melihat latar belakang kita. Jadi adik-adik, perbedaan itu bukan suatu hal yang membahayakan, melainkan memperkaya kita untuk mengetahui betapa besar ciptaan Tuhan itu. Karena berbeda itu indah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Adik-adik yang terkasih,
Untuk ayat hafalan minggu depan terambil dari kitab Matius 22 ayat 39b. Yuk kita baca sama-sama yuk. Udah dapat atau belum? Kita buka dari Matius 22 ayat 39b. Yang berbunyi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dihafalin ya adik-adik. Aktivitas minggu ini untuk adik-adik yang balita, kita akan mewarnai tulisan Happy Purim seperti ini. Nanti adik-adik bisa warnai. Setelah adik-adik warnai seperti biasa, adik-adik kirim berserta dengan foto adik-adik kepada kakak layan di rayon masing-masing. Sedangkan untuk anak kecil dan anak tanggung, kita akan membuat kartu identitas. Di dalam kartu identitas itu ada nama lengkap, terus panggilannya siapa, dan sukunya suku apa. Lihat contoh seperti ini. Ini kalau ini membuat contoh seperti ini, dan adik-adik bisa tambahkan kalau adik-adik mempunyai foto dengan pakaian adat adik-adik, adik-adik bisa tambahkan seperti ini. Kak, aku nggak punya foto yang seperti itu, gimana dong kak? Nggak apa-apa adik-adik, adik-adik tetap membuat kartu identitas itu, nama, panggilan, suku, dan adik-adik bisa menghiasi dengan kreasi adik-adik sendiri. Bisa ya adik-adik? Setelah itu adik-adik kirim kepada kakak layan di rayon masing-masing. Paling lambat aktivitas tersebut dikirim pada hari Rabu jam 23.59. Ditunggu ya adik-adik. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita untuk merespon firman Tuhan. Kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 233, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, kita akan doa syafaat, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah boleh beserta dengan kami dalam ibadah hari ini. Biarlah Tuhan, kami mau melakukan apa yang telah kami dengar, kami mau tetap saling menghargai walaupun kami berbeda. Sehingga dengan demikian kami memancarkan kasih Tuhan kepada sesama kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap adik-adik layan yang sudah ambil serta dalam ibadah hari ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan jaga mereka dalam masa perkembangan mereka, masa-masa sekolah mereka. Tuhan beri hikmat, kepintaran kepada mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkatilah juga adik-adik yang dalam minggu-minggu ini merayakan ulang tahunnya. Biarlah Tuhan boleh senantiasa menjaga mereka, memberi mereka hikmat, sehingga mereka boleh tetap setia kepada Tuhan. Begitu juga untuk adik-adik yang sedang sakit, Tuhan boleh menjamah dan menyembuhkan mereka. Kami serahkan setiap adik-adik layan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan.
Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi kedua orang tua kami, berkatilah kedua orang tua kami. Beri mereka kesehatan, kekuatan yang selalu baru, sehingga mereka tetap sehat dan mampu mendidik kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkatilah setiap pekerjaan yang mereka jalani, sehingga boleh juga menjadi berkat dalam kehidupan keluarga kami. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah memberkati negara kami ini. Tuhan sudah menurunkan virus-virus corona sehingga penderita juga saat ini boleh menurun. Terima kasih untuk semua yang telah Engkau berikan pada kami. Kami juga berdoa bagi para pemimpin kami, kiranya Engkau memberkati pemimpin kami dari yang tertinggi hingga yang terendah, sehingga mereka bekerja seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, secara khusus gereja Petra ya Tuhan, tempat kami beribadah. Tuhan berkati kami semua yang ada di dalam gereja ini Tuhan, mulai dari pendeta, presbiter, ke-6 pelkat, komisi-komisi, panitia-panitia, para pegawai, multimedia, bahkan seluruh jemaat yang ada dalam gereja Petra ini. Tuhan berkati kami semua, Tuhan beri kami kesatuan hati, sehingga kami boleh tetap menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Saat ini dalam penyelesaian pembangunan, Tuhan juga boleh membantu kami memenuhi setiap apa yang menjadi kebutuhan dalam rencana pembangunan, penyelesaian pembangunan ini. Tuhan berkati orang-orang yang akan menjadi donatur, Tuhan berkati setiap tim kerja yang ada, sehingga dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Doa yang tidak sempurna ini kiranya Engkau sempurnakan melalui doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sudah waktunya kita memberikan persembahan ya Kak. Betul, Kak. Nah, persembahan adik-adik bisa dititipkan ke mama papa atau bisa dikirim lewat di bawah ini. Nih adik-adik. Nah, untuk persembahan syukur kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 355, Aku bawa dan berikan. Kita akan mendoakan persembahan yang akan dibawakan oleh adik layan kita dari Rayon Kramat Jaya. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu, kiranya dapat digunakan dengan baik. Amin. Nah Kak, kita udah ada di penghujung ibadah Kak, tapi belum terasa ya, kelar Kak. Kak. Oh iya benar Kak. Sebelum kita mengakhiri ibadah kali ini adik-adik,
kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 188. Apakah judulnya? Tidak ada lebih indah. Pakai gerakan ya Kak ya? Iya Kak. Musik. Tidak ada lebih indah bersaudara dalam Kristus. Seluruh gereja pun bersatu hanya dalam kasih Kristus. Marilah bersama-sama melayani Tuhan Yesus. Marilah menjadi satu dalam Yesus penebus. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih penyertaan Tuhan terhadap kami. Biarlah Tuhan, apa yang telah kami dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami semua 1 minggu ke depan ini, sehingga minggu depan kami boleh bersama-sama kembali mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kami serahkan sisa hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, Kak Sisi. Berarti ibadah kita selesai ya nih Kak? Jangan sedih Kak. Kalau aku masih mau lagi. Nanti kita akan bertemu di minggu depan. Minggu depan masih ada ya Kak? Masih dong Kak. Pastinya. Jam berapa sih Kak ibadahnya? Jam 8 Kak Sisi. Jam 8 Udah. itu baru bangun apa ya Kak? Atau enggak? Enggak Kak, jam 8 itu udah siap, udah standby di depan televisi. Iya Kak. adik-adik jangan baru jam 8 baru bangun ya adik-adik. Jangan sambil makan ya Kak. Kalau bisa bangunnya dari jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Biar rapi. Istimewa sekali Iya, kayak tadi ya Kak. Kak, lagunya istimewa untuk Iya, Tuhan ya bener Kak ya. sekali, Kak. Betul Kak. Sama jangan lupa ngumpulin apa Kak? Aktivitas yang sudah tadi diberikan oleh Kakak Loni. Betul sekali. Hari Rabu ya adik-adik jam 23.59. Jangan lewat ya Kak ya. Iya. Kurang dikit boleh. Kalau lebih cepat lebih baik Wah, hebat Kak. sekali. Berarti dia kreativitas untuk Tuhan banget ya Kak. Iya, ya, Kak, dan untuk rajin. Oh iya Kak. Terus apa lagi nih Kak? Kayaknya itu aja sih Kak. Itu aja ya Kak ya. Oke. Kan minggu depan ketemu sama Kakak ya. Layan lagi ya Kak ya. Kakak layan yang baru dong Betul Kak. sekali. Oke adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah kali ini. Sampai Selalu jumpa. semangat di dalam Tuhan ya Kak ya. Iya. Yuk, Tuhan Yesus Memberkati. Sampai jumpa adik-adik. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik.